Halo Gitarers, welcome back to my channel Hobi Gitar. Di video ini aku beri judul Orang baik jika diberi juga harus memberi. Jadi kalau kita itu dikasih sama orang itu jangan cuma nerima aja. Kalau kita juga punya sesuatu ya sebaiknya juga kita beri. Jadi give and take lah. Kalau jadi orang baik itu harus give and take, jangan hanya cuman nadah atau take aja, tapi kalau kita juga punya, kita juga harus memberi. Ini beda sama karma ya, atau apa yang kamu tabur akan kamu tuai itu beda ya. Jadi kalau kita dikasih itu ya kita memberi, nggak cuman dengan uang ya, tapi kan kadang ada orang yang menolong kita terus kita kasih uang itu sebagai imbalan jasanya. Tapi kadang misalkan ada teman yang tahu-tahu ngasih kita kiriman parcel atau kue gitu, nah, ya nggak harus langsung dibales gitu, tapi mungkin suatu saat ketika kita ada rezeki kita bisa bales untuk memberi sesuatu lah buat teman kita yang tadi. Ya nanti biasanya sih temennya pasti bilang kok bales-balesan gitu. Kan nggak boleh membalas. Kalau kebaikan ya nggak apa-apa dibalas ya. Tapi kalau kejahatan misalnya dipukul ya sebaiknya kita nggak membalas. Ya kecuali kalau kamu tanding. Kalau tanding tinju habis dipukul nggak bales ya pasti kalah. Lah terus apa hubungannya sama badminton? Ya nggak ada. Ini kehabisan bahan konten atau gimana ya kok judulnya seperti ini. Jadi yang aku maksud sebenarnya waktu di sini Adi sering pakai bola kedut. Jadi kayak ditahan ya, kedut itu di delay kayak seolah-olah mau diarahkan ke sana tapi dirubah arahnya. Jadi kayak ya sedikit main tipu-tipu lah. Nah, kalau kita ditipu itu misalkan lawan berhasil menipu kita, ya nggak enak ya rasanya. Oh kurang ajar ini, aku mau tipu balik. Nah, itu namanya membalas. Jika kamu memberi, aku juga harus memberi kamu, dibalikkan. Jadi kalau bisa ya, kalau kita punya sesuatu ya sesuatu itu adalah skill kita. Kalau kita punya skill yang bisa nipu lawan, kita juga harus mengembalikan. Ya nggak harus sih. Cuma kalau bisa ya kita tipu balik. Oh. Yang penting ya nggak ada paksaan ya. Kalau kalian memang nggak mampu nipu-nipu, jangan dilakukan nanti tambah error atau mati-mati sendiri. Coba kita lihat Adi ya, dia skill nipunya itu bagus. Jadi langkahnya udah maju tapi di delay nggak langsung dipukul, terus tangannya ditekuk baru disodok atau dipecut pakai pergelangan tangan. Nanti kita lihat ya apa balasanku. Nah ini balasanku. Jadi aku nekuk pergelangan tangan kira-kira mau ngasih placing ya, tapi ternyata aku pecut ke atas pakai pergelangan tangan. Adi jadi kaget dan timingnya terganggu. Kalian lihat Adi kan udah mau gerak ke kanan ya, tapi ternyata gak jadi karena lihat bolanya kok ke atas. Ya memang nipu-nipu itu nggak selalu langsung dapat poin ya. Kadang-kadang lawan tuh masih bisa mengembalikan. Cuman tujuan utamanya itu adalah merusak timing atau merusak ini ya footworknya lawan, karena kalau
karena gerakan kita, misalkan badan kita ke kiri ternyata bolanya dibuang ke kanan. Nah kayak gitu lawan tuh jadi tertipu, terus footworknya rusak gitu. Nanti meskipun mengembalikannya dia bisa, tapi biasanya nanggung atau nyangkut atau out juga bisa. Memberi, menerima, dan membalas itu gak cuman trickshot aja ya, kadang-kadang dengan strategi atau arah bola itu kita juga bisa mainin. Misalkan lawan itu suka ngasih flick serve, terus kita kewalahan, seringkali bolong gitu. Nah kita kalau punya kemampuan flick serve juga yang bagus, kita bisa balas aja supaya mereka itu taste their own medicine. Jadi dia kan ngasih obat ke kita, obat kan pahit ya, obat dikasih ke kita, terus kita kasih kembali obatnya ke dia, jadi biar dia ngerasain pahitnya juga. Secara taktik, jadi yang seperti itu bikin orang atau lawan yang mentalnya kurang baik itu merasa kayak, oh iya ya, ternyata aku sendiri juga nggak bisa untuk mengambil pukulan yang seperti itu. Jadi lawan tuh mikir dua kali kalau mau kasih bola-bola yang tipu-tipu ke kita. Wah aku nggak berani deh kasih bola-bola kayak gitu lagi, soalnya nanti lawan ini bales kayak gitu ke aku sendiri yang mati. Ian kalau serve itu kakinya aneh, karena biasanya orang serve tuh kaki raketnya kan di depan, tapi Ian kebalik. Atau kalian coba lihat Adi kalau serve juga aneh. Jadi badannya itu nggak ngadep ke lawan, tapi ngadep ke samping. Ya selama servisnya nggak apa-apa, maksudnya nggak out atau nggak nyangkut, terus tipis dan nggak tanggung, ya nggak apa-apa sih, mau kaki kanan kaki kiri terserah. Tapi yang jadi masalah sebenarnya abis serve, misalkan dikasih bola-bola di depan tuh, dengan kaki yang kayak gitu kamu bisa ngambil nggak? Kalau harus pindah kaki terus seringkali telat ngambilnya, berarti kakinya salah. Coba lihat Adi serve ya, ngadepnya itu kan ngadep ke samping lapangan. Itu yang serve dari kanan. Coba kalau serve dari kiri nanti kita bisa lihat. Nah kalau yang ini kakinya bener, pakai kaki raket di depan, lebih berkualitas kan, jadi nggak out. Tapi kalau udah biasa kaki satunya atau bukan kaki raket yang di depan, ya nggak apa-apa. Aneh iya ini kalau servis dari kiri kok kaki kirinya di depan, tapi kalau servis dari kanan kok kaki kanannya di depan. Loh, kaki kanan di depan. Dikasih silang, aku kasih silang balik.
nggak harus silangnya ke lob lagi ya kan, dari drop shot kan balasnya akan lob harusnya. Kian kurang siap, harusnya raketnya itu diangkat. Kalau bisa sih segala situasi raketnya itu diangkat, kok usah diangkat tinggi-tinggi, tapi para raketnya itu ngadep atas. Dan kalau ikut klub itu sering banget coach itu bilang kalau raketnya diangkat, selalu ngingetin kayak gitu terus. Jadi kalau kalian mungkin para otodidak nggak pernah dapat kayak gitu ya. Ini walaupun raketku diangkat tapi ternyata out. Jadi kurang cepat ngangkat raketnya, itu masih kurang cepat. Rupanya ada yang komentatornya di sini. Adi dikasih lurus mau dikembalikan silang tapi malah ngenain partnernya sendiri. Kadang-kadang pilihan kita naruh bola itu ya jangan terlalu ambisius atau terlalu strategis. Kadang memang di daerah yang situ kemungkinan besar lawan itu bakal mati kalau kita taruh di situ, tapi untuk kita melakukan pukulan seperti itu lebih sulit biasanya, dan pukulan-pukulan yang sulit itu biasanya memang menghasilkan poin. Ini sayang banget karena udah jus ya sampai 22 kalau nggak salah. Itu yang bola terakhir ternyata space-nya Adi ngenai bibir net, jadi menang mereka. Padahal poinnya itu mepet. Padahal di awal-awal sebenarnya aku dan Ian kalah ya. Poinnya kalah jauh, ternyata kita bisa nyusul, tapi terakhir-terakhir meskipun jus ya karena lagi ball jadi kita kalah. Jadi ada kemungkinan besar nanti game kedua ini kita bisa menang. Ini sebenarnya bukan balas-balasan kalau kita kasih silang harus dikasih silang gitu ya. Cuman seringkali kalau sama lawan tuh dikasih silang, mereka biasanya nunggu kita ngasih lurus. Dan kebanyakan banyak lawan yang nggak siap kalau kita ngasih silang juga. Cuman ya jangan dikasih silang balik ke orangnya ya. Kalau orangnya habis mukul terus kita kembalikan ke tempat yang sama, ya kalau lawannya itu udah gerak ke tempat lain. Tapi kalau lawannya tetap di situ kan, kebanyakan kalau yang pelajaran tuh habis mukul terus diam aja, itu ya jangan dikembalikan ke silangannya atau ke tempat yang dia habis mukul. Tapi kalau mau silang ya silangnya itu kayak di net gitu. Misalkan tadi habis di drop shot silang kayak gini ya, itu kan Stanley ngasih drop silang jadi aku kasih net silang, itu biasanya lawan gak siap. Tapi yang aku justru gak siapnya sama Adi dikasih ke silang lagi, jadi habis aku silang net dikembalikan ke silang net, jadi aku gak siap. Jadi bisa dijadikan referensi kalau silang dibalas silang itu banyak membuat lawan itu seringkali nggak siap, karena kalau pelatih ngelatih itu biasanya habis silang suruh ngasih lurus, habis lurus suruh ngasih silang. Jadi kalau silang kasih balik lagi ke silang itu agak jarang sih kalau coach ngelatih. Maksudnya yang belajar ya, yang level-level beginner itu biasanya jarang kalau
dilatih silang baliknya silang itu jarang. Soalnya kalau ngelatih dari di drop shot silang terus balesnya itu net silang itu termasuk kelas level yang intermediate. Soalnya agak sulit untuk melakukan hal itu. Jadi perlu apa ya? Latihan yang lebih banyak sih untuk basicnya. Ngenet dulu lurus bisa nggak, kalau bisa baru dilatih net silang. Biasanya sih gitu tahapan-tahapan kalau ikut klub. Sering kasih flick serve, aku juga dibales dikasih flick serve. Tapi kalau servis ya nggak, bukan bales-balesan ya maksudnya. Memang kadang kita lihat kalau lawan tuh terlalu maju posisinya atau kelihatannya kayak kesulitan untuk dikasih flick, terus ya kita lakukan itu. Ini Stanley nyoba flick lagi. Nah, ini aku nggak nyangka kalau bakal di drop shot. Harusnya nyangka atau nggak nyangka, kalau kita ngelop ya sebaiknya langsung maju sih, jadi lebih cepat lagi untuk siap di posisi tengah. Nah kan ya aku tadi bilang kalau kita dikasih silang terus dibalikin silang, itu lawan lebih nggak siap atau nggak nyangka kalau bakal dikembalikan silang. Dan kita mengembalikan silangnya itu juga nggak mudah. Biasanya perlu usaha ekstra untuk mengembalikan silang karena jaraknya kan lebih jauh, jadi harus mukulnya lebih keras. Ini kalau ada lawan keluar lapangan ya, kan Stanley itu hampir keluar, kita kasih tengah-tengahnya. Harusnya yang nerima itu Adi, tapi kan takut nanti tabrakan sama Stanley. Ini Adi mau gerak tipu lagi tapi gagal. Ya kadang lawan tuh pengen nipu kita tapi ngelihat kok kita udah siap ke arah yang dia maksud. Jadi mau dibatalin tapi udah terlanjur untuk ngambil ya. Jadi makanya terus nyangkut atau gripnya itu bingung mau ngambil gini atau gitu sih. Kadang kita itu mainnya nggak harus tinggi banget ya kalau ngelop. Kalau tinggi banget nanti lawan lebih siap untuk nyemes kita. Tapi yang sedang-sedang aja biar bolanya itu jatuhnya pas, nggak sampai out, juga lebih cepat untuk nyentuh lantai. Tapi ya disesuaikan sama skillnya lawan kita ya. Kadang-kadang kalau lawannya bisa cepat agile atau lebih fleksibel, lebih gesit, ya kita bisa mati nanti. Kalau kita mau diserang ya sebaiknya mau diserang terus, jangan kayak Ian tahu-tahu di drop shot. Apalagi kalau drop shotnya sering, nanti lawan itu nengeri atau nandain kita terus siap-siap untuk net kill.
Ini yang aku tadi bilang kalau kita sering-sering drop shot nanti sama lawan tuh ditandain terus bisa kena net gini. Ini langsung aku ambil alih, aku langsung bilang cel, terus aku smash. Apalagi aku yang di bagian depan, kalau nungguin Ian drop shot terus mungkin nyangkut atau malah disemes nanti aku kena. Jadi mending aku duluan yang nyemes. Oke guys, gitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah.